Ramadan itu sangat mulia karena Ramadan itu apa juga waktu diturunkan Al-Quran. Tapi perlu kita ingat juga bahwa selain Al-Quran, kitab-kitab Allah yang lainnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Dan Allah sudah kabarkan kalau misalnya takut untuk apa yang terjadi di alam barzah nanti, di padang mahsyar nanti, di yaumul hisab nanti, ada nih jalan-jalan syafaat, yaitu diantaranya Al-Quran, yaitu puasa. Dan sekarang kita berada di waktu itu. Kenapa kita nggak manfaatkan dua hal itu? Iya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kembali lagi bersama kami di Nuha Talk. Oke, Nur Hayat Talk. Oke, benar sekali. Oke nih ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, hari ini MC-nya beda lagi ya teman-teman. Beda lagi karena Abang Alfi lagi ada kendala ya. Jadi tidak bisa menemani kita teman-teman untuk talk show hari ini ya. Nah, Bang Arif nih. Betul, kamu. Sebelum itu teman-teman ya, saya mau ingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. dan jangan lupa juga untuk ikuti keseruannya Rutaban Nurhayat di sosial media Nurhayat. TikTok, Instagram, Facebook. Karena banyak video-video menarik dan bisa menemani teman-teman di rumah saat menunggu berbuka puasa. Oke teman-teman ya. Nah, pada Ramadan hari ini nih Bang Arif ya. Kali ini kita mau ngebahas apa nih Bang Mus? Kita akan bahas satu pembahasan yang ini jadi ikoniknya Ramadan sebenarnya. Apa tuh? Ya seperti yang kita tahu ya, Ramadan Taraweh. itu taraweh mah nanti dulu. Oh, nanti dulu. Karena Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran kan. Ya, benar. Nah, Ramadan tuh bulannya Al-Quran. Nah, kali ini kita akan bahas mungkin secara detail tentang Ramadan itu bulannya Al-Quran itu gimana maksudnya? Iya, mungkin karena di mana-mana orang baca Quran, Iya, atau mungkin karena yang lain. Kita Ya who mungkin knows. who knows. Oke, teman-teman udah penasaran ya. Jadi gimana kalau kita panggilkan aja di Bang Arif? Materi kita. Iya. Oke. Siapa nih? Wah. Wali santri juga nggak sih? Iya, wali santri. Penasaran juga nih penonton nih. Oke, sekarang kita panggil saja gestar kita. 1, 2, 3. Ayah Fatih. Ayah Fatih Salman Aisyah. Ya. Sebenarnya 3 anaknya di Rutaba ya. Jadi kita panggilnya Ayah Fatih Salman Aisyah. Panjang juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ayah apa kabarnya Ayah? Alhamdulillah kabar baik. Mana nih kesibukannya sehari-hari apa aja nih? Ya sekarang fokus untuk pastinya mendidik anak-anak ya. Untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih sekarang sudah mau masuk bulan Ramadan, Ya. kita lebih kencangkan lagi hubungannya dengan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ayah ya. Kalau boleh tahu, Ayah berarti kesehariannya juga kerja. Untuk saat ini fokus ke anak-anak aja. Oh, anak-anak aja. Iya. Oh, berarti seharian bersama anak-anak. Seharian Masya bersama Allah. Mantap nih Ayah. Iya. Oke. Nah, karena yang kita tahu Ayah Fatih ini punya 3 anak di Rutaba ini. Dan Masya Allah hafalannya yang kita tahu ya dari Ustadz-ustadzanya, katanya hafalannya lumayan cepat dari teman-temannya yang lain nih. Nah, kita pengen tahu nih, kok bisa gitu kan? Ya, jadi gimana caranya Ayah itu
bisa membuat anak-anak itu semangat untuk menghafal. Karena yang saya tahu tuh Fatih dan Salman itu dia tuh kalau menghafal tuh semangat, dan Aisyah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sih sejauh ini pertama kalau untuk ibadah pasti yang pertama harus kita beri contoh dulu ya. Pertama kita beri contoh, yang kedua kita kasih kabar gembira dulu. Jadi bukan jadikan ibadah itu suatu hal yang beban buat mereka, tapi kasih kabar gembira. Kenapa sih harus baca Al-Quran? Oh ternyata Nabi, sahabat, tabiin semuanya senang baca Al-Quran. Dapat apa nanti dia dengan baca Al-Quran? Al-Quran itu nanti akan memberi syafaat untuk mereka yang membacanya, mengajarkannya, belajar, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Dari sana baru mereka termotivasi untuk baca Quran. Terlebih lagi disampaikan bahwa nanti kalau Fatih, Salman, Aisyah semangat menghafalkan Al-Qurannya, insya Allah nanti bisa kasih hadiah ke ayah, ke bunda juga. Fatih, Salman mau nggak nanti di akhirat kasih hadiah untuk ayah, hadiah yang sangat membanggakan untuk ayah, yaitu mahkota. Iya ayah, gimana caranya? Ya kita sampaikan, Fatih, Salman sekarang coba belajar Al-Quran, coba hafalkan, dan juga nanti kalau sudah besar coba amalkan. Insya Allah nanti di akhirat Fatih, Salman bisa beri kado ayah yang terbesar, yaitu mahkota untuk ayah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi keren ya. Jadi anak-anak itu tuh bukan dibebankan kamu harus menghafal gitu. Enggak. Yang kita tahu kan anak-anak dunia bermain ya. Iya. Jadi kalau misalnya dipaksa kayak gitu, waduh, juga jadinya nanti lambat ya. Iya. Nah, jadi itu cara membagikan di waktu bermain dan waktu untuk menghafal, mengaji, belajar itu bagaimana ya? Biasanya saya bagi waktu karena di sekolah kan sudah waktunya cukup panjang ya, dari pagi hingga sore. Jadi saya ambil waktu di subuh dan juga pada maghrib. Karena alhamdulillah mereka dari kecil sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Jadi ikut dengan saya tiga-tiganya, Fatih, Salman, Aisyah ke masjid. Dari subuh, pada subuh itu hingga waktu syuruk sambil menunggu kita tadarus kayak gitu. Nah, alhamdulillah di masjidnya itu yang biasa kami ke sana banyak juga anak-anak di sana juga yang orang tuanya juga punya giroh yang sama, yang semangat juga. Jadi lingkungannya mendukung ya. iya, Masya Allah. hampir semuanya ada sholat subuh langsung kita bikin halakoh masing-masing, mengajarkan anaknya masing-masing, ya mengaji atau juga ya menambah hafalan sampai menjelang waktu syuruk. Saat waktu syuruk kita sholat syuruk. Setelah itu baru deh anak-anak silakan bersama anak yang lain main. Tapi tetap kita kontrol juga karena itu masjid kan. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa oh ternyata bisa menghafal tapi juga bisa seru juga karena ketemu teman-teman di sana main. Nanti juga berikutnya pulang sekolah. Kalau pulang sekolah, pada asar, karena capek, dia hanya diperdengarkan Al-Quran aja. Lalu nanti menjelang maghrib, saya bawa lagi ke masjid, sama lagi setelah selesai maghrib, ada waktu lumayan ya, ke Isya. Itu kembali meroja hafalan atau ziyadah. Setelah itu kembali lagi main lagi. Coba namanya anak kecil ya, nggak bisa kita kaku. Ini kayak gini, habis ini hafalan kayak gini jam segini. Jadi kadang metodenya diganti-ganti. Kadang lagi nggak mau ba'da subuh maunya ke taman, ya udah ba'da subuh langsung ke taman, tapi di taman boleh ya sambil main ayunan, sambil main perosotan, sambil merojaah. Jadi kayak gitu. Jadi fleksibel ya. Iya, atau aku maunya sambil lihat kolam ikan, ya udah kita bawa ke taman yang ada kolam ikannya, malam-malam pun juga saya lakuin kayak gitu. Benar sih ya. Anak-anak kan gampang bosan. Gampang wajar. Terus ya, gampang lagi nanti dia. Jadi nggak bisa terlalu kaku kalau ke anak-anak ya. Oke. Nah, ini sekarang nih kita di bulan Ramadan nih. Jadi banyak orang mungkin yang bertanya-tanya lebih utama yang mana sih membaca banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an atau memahaminya. Kan ada tuh yang
kan ada tuh yang lebih suka yang lebih suka yang hatam berkali-kali hatam berkali-kali daripada memahami Iya, ayat iya. tersebut. Nah, menurut ayat nih lebih baik yang mana? lebih baik yang mana di antara Menurut saya itu lebih kayak seperti tingkatan ya. Cuma kita nggak bisa mendeskripsikan. Ada yang milihnya lebih senangnya aku maunya pas selama Ramadan ngaji ya. Itu baik untuk dia. Nah, Ada juga yang mau baca artinya. Pokoknya bulan Ramadan ini kayaknya aku selama hidup belum pernah deh hatamin artinya Al-Qur'an. Itu juga bagus untuk dia. Ada lagi yang lebih baik lagi, dia tadabbur. Jadi baca tafsirnya, datang ke halaqah-halaqah atau karena di Ramadan alhamdulillah banyak halaqah-halaqah ilmu tentang Al-Qur'an. Jadi itu banyak kebaikan, tinggal dipilih mana yang lebih kita cari kayak gitu sih. ini kalau ayah mengajari isi arti dari Al-Quran kepada anak-anak tuh bagaimana? Jadi gini, karena mereka sendiri kan jadi menghafal itu kan ada banyak metodenya ya. Iya. Ada yang ditalaki saja, ada juga yang dia baca atau apa, dan ada salah satunya lagi juga dia paham apa yang dibaca. Itu juga membantu juga menghafal. Nah, jadi kadang anak-anak itu juga penasaran sebenarnya yang aku baca sih itu apa sih? Akhirnya saya mulai dari biar dia mudah dan dia nggak berat. Jadi kita mulai dari juz 30 dan ayat-ayat pendek. Coba deh kamu baca deh. Itu maksudnya apa sih? Di Anas apa, Al-Ikhlas apa, ini apa. Nanti mereka mulai tergerak baca-baca arti-arti dari yang lain. Sembari mereka juga tanya juga, ayah ini kenapa kayak gini sih, kayak gitu, hal-hal kayak gitu. alhamdulillah Iya. berarti udah bisa membaca sendiri. Iya. Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya nih ayah, saya pengen nih gimana sih cara biar kita tuh membuat anak-anak tuh konsisten dalam menghafal membaca Al-Quran. Kan sekarang tuh anak-anak tuh lebih ke suka main HP kan. Ya. Jadi gimana biar mereka tuh tertarik untuk membaca Al-Quran gitu. Paling hanya 2 kalau saya selama ini ya, atau 2 sampai 3 poin aja. Yang pertama pastinya kita nggak bisa jadikan itu jadi doktrin ya, tapi jadi satu hal yang kitanya berikan contoh dulu. Apapun itu ibadahnya, yang namanya orang tua harus beri contoh. Kita nggak bisa, ayo jadi penghafal, ayo sholat di masjid, ayo kita tahajud, tapi kita sendiri nggak ngelakuin kayak gitu. Jadi pertama beri tauladan dulu, beri contoh dulu. Yang kedua, yang seperti dakwahnya Nabi. Nabi dakwahnya gimana? Bukan yang pas saya pahami, Nabi itu bukan dakwah dengan langsung, ayo kerjakan sholat, ayo kerjakan zakat atau apa, tapi beri kabar gembira dulu. Ayo kita misalnya sholat tahajud, karena ini waktu yang sangat ijabah doa, diijabahnya doa. Ayo kita sholat subuh, karena nggak sembarang orang yang bisa sholat subuh atau tahajud kayak gitu. Dan yang ketiga, jadikan itu juga reward. Kalau saya, alhamdulillahnya jadikan ibadah-ibadah itu jadi rewardnya mereka. Gitu. Malah kadang ada orang ya malah memilih menjadikan kayak, ayo ngaji karena kamu tadi bandel misalnya gitu. Iya, jadi kasih hukuman ya. Iya, jadi saya malah khawatir dengan begitu anak punya gambaran di benaknya dia bahwa ibadah itu adalah sebagai bentuk hukuman. Nah, iya benar-benar. untuk di saya terlepas benar atau tidak ya, kalau di keluarga kami lebih fokuskan ibadah itu sebagai reward malah. Jadi once saya merasa anak saya baik, saya bilang, iya kamu hari ini boleh ikut ayah ke subuh di masjid. Tapi pas kita evaluasi di masjidnya ternyata misalnya main-main, misalnya masih anak-anak ya, kadang tergoda untuk main atau apa. Berikutnya kita nggak ikut lagi, nggak kita ikutan lagi. Juga termasuk juga tahajud. Tahajud itu kita sampaikan ke dia bahwa nggak semua orang bisa tahajud. Jadi once kamu bisa tahajud, bisa subuh dan isya, itu jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa itu. Dan itu hadiah dari Allah, bukan kebanggaan buat kita, tapi rasa cinta Allah ke kita bisa jadi tahajud atau apa. Jadi saya sampaikan itu ke mereka. Saat mereka malah nggak bagus, saya nggak bangunkan dia. Jadi dia tanya nanti, ayah kenapa tadi malam nggak bangunin aku tahajud? Karena tadi kamu nggak bagus, misalnya sikapnya sama teman kamu nggak bagus sikapnya dengan ustadzah kamu di sekolah, kamu nggak bagus sikapnya dengan ayah kayak gitu.
Tapi kala dia bersikap baik, malah ayo bangun tahajud karena oh iya ya makasih. Kenapa? Karena ini hadiah buat kamu karena kamu tadi baik sama ayah bicaranya, sama adik malah baik kayak gitu. Jadi kita rubah bahwa ibadah itu adalah hadiah kayak gitu. Menarik banget nih. Jarang banget ngedengar Iya. kayak gini. Soalnya emang gitu sih anak-anak tuh berpikir bahwasanya ngaji itu kan kayak ngapain sih gitu kan. Nah untuk jadi kalau ayah Fatih ini dia jadiin buat reward. Iya. Keren. Nah, Malahan tadi anaknya minta dibangunin. iya. Malah merasa bersalah kalau nggak tahajud ya. Iya, karena udah terbiasa ya. Nah, Masya Allah. Oke. nah ini apa tanggapan ayah mengenai banyak orang yang mengajar banyak mengejar banyak khatam di bulan Ramadan tanpa memperhatikan kaidah tajwid. Ya, jadi bacanya tuh kayak auzubillahi Iya, Oh, kayak nabrak berantakan. aja gitu, nabrak aja. Yang penting hatam. oh iya. Mungkin apa sebagaimana Nabi juga ya, kita coba husnuzon ya, karena salah satu hak dari Muslim kita ke saudara Muslim yang lainnya adalah kita berhusnuzon ya, berpikir positif dengan mereka. Bisa jadi mereka punya giroh yang sangat besar, semangat yang Iya. sangat besar untuk, aduh ingin banget nih berapa kali hatam bukan karena untuk kebanggaan, tapi untuk apa ya mendapatkan Mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah juga mungkin itu. Tapi girohnya mungkin waktu itu tidak dibarengi dengan ilmu waktu itu masih ya karena ilmu kan kita kita nggak bisa pungkiri bahwa ada orang yang alhamdulillah dia dapat ilmu yang sudah cukup waktu dia sekolah dasar dan berikutnya ada juga yang misalnya orang tua yang qadarullah karena dia berkorban untuk biar anaknya pendidikannya baik akhirnya dia pribadi bisa jadi ilmu agamanya kurang. Tapi anaknya masya Allah bagaimanapun dia punya sumber daya misalnya uang atau apa dia sekolahkan anaknya dia ikut hafal Quran tapi dia pribadi secara ilmu kurang tapi saya berhusnuzon bahwa orang-orang tersebut punya semangat yang baik dan kita doakan aja semoga semangat untuk menghatamkan dibarengi juga dengan tajwid yang baik juga semangat buat mendalami Al-Quran seperti itu. Biar makin ini ya pahalanya nggak setengah-setengah. Iya. Masya Allah. Yang penting udah punya semangat untuk mau menghatamkan Al-Quran itu udah keren. Nah, soalnya susah tuh. Iya. Basicnya sudah bagus, Iya. cuma tinggal dibarengi dengan ilmu lain. Iya. Apalagi kan kalau Ramadan kan puasa ya, Iya. lemes banget, males tuh, banyak tuh yang males. Padahal mah udah tahu bulan Ramadan itu syahrul Quran. Iya. Nih, banyak orang yang semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi kembali Hmm. lalai setelah Ramadan. Jadi ini nih pas Ramadan nih semangat banget nih kayak orang, banget nih ibadahnya. Tapi pas udah Ramadan, ya balik lagi. Iya. Iya. Jadi kayak cuma event doang ya. Iya, event Cuma doang. event Ramadan. Setahun ini. Nah, gimana nih tanggapannya ya? Dan mungkin tipsnya biar kita bisa konsisten lah. Mungkin lebih ke ini aja ya, lebih kita tahu kenapa kita harus mengaji dari dasarnya itu dulu apa. Jadi bukan alhamdulillah puji syukur kepada Allah misalnya mereka kita pernah dengar ya ada Al-Quran yang baru dibuka di bulan Ramadan ya alhamdulillah Iya. alhamdulillah mereka Masih mau buka masih ya. mau buka. Harapannya dengan dia belajar Al-Quran membaca Al-Quran di bulan Ramadan bisa terus sampai bulan-bulan berikutnya ya. Mungkin bisa jadi juga ada kesibukan dia yang lainnya akhirnya di bulan lain akhirnya mereka ya kembali lupa lagi dengan Al-Quran. Nah, cuma perlu diingat aja bahwa di Al-Quran itu kita mukjizat yang paling mulia. Al-Quran itu kita bisa bilang mukjizat nabi-nabi yang lain tanpa mendiskreditkan nabi-nabi yang lain ya. Iya. Tapi mukjizat yang sampai sekarang masih ada, masih bisa kita lihat dan insya Allah masih ada sampai hari kiamat apa? Hanya Al-Quran yang bisa kita lihat sekarang. Iya, benar. Dan Allah jaga Al-Quran. Di semua kitab saya nggak pernah menemukan ada kitab yang bisa dihafalkan selain Al-Quran. Dan Al-Quran sampai sekarang masih bisa dihafalkan dan tambah lama tambah banyak yang menghafalkan. Berarti ada keutamaan di sana. Dan kita bisa lihat bagaimana sahabat di waktu Ramadan. Di luar Ramadan mereka menghatamkan tiap 7 hari. Di Ramadan dia tiap 3 hari. Di 10 terakhir mereka menghatamkan di tiap malam hari. Kalau bukan karena keutamaan,
Karena apalagi kesombongan insya Allah nggak ada di sana. Pasti di sana ada keutamaan di sana, dan diperjelas di Al-Quran disampaikan bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah syifa dan juga rahmat. Dan di penutup surat itu jadi penegur buat kita. Al-Quran itu sebagai syifa atau obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu hanya akan membawa kerugian bagi orang-orang yang zalim. Jadi itu sebagai pengingat buat kita. Kalau kita posisikan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat, alhamdulillah. Berarti kita insya Allah golongkan sebagai orang-orang yang beriman. Tapi nauzubillah, kalau misalnya kita terlupa sama Al-Quran atau kita malas-malasan dengan Al-Quran, jangan-jangan kita sudah layak dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim yang tadi, yang membuat Al-Quran itu sebagai satu hal yang berat, memberatkan, membuang waktu, menghabiskan waktu. Ya nauzubillah. Semoga kita tahu bahwa oh ternyata kalau misalnya kita masih Allah berikan rahmat untuk membaca Quran, apalagi sampai tadabbur dan mengamalkannya, berarti Allah cinta sama kita. Allah masih mau golongkan kita sebagai orang yang beriman. Dan nauzubillah kalau misalnya kita dibuat Allah jadi, aduh ngapain ya baca Quran ya? Waktuku udah habis untuk kerja atau apa misalnya gitu. Nauzubillah, jangan-jangan kita sebagai orang yang zalim. Saya waktu itu qadarullah pernah belajar di Ustadz Bahtiar Nasir ya. Ustadz Bahtiar Nasir itu bilang bahwa yang buat kita sibuk itu adalah karena kita malah nggak baca Quran. Al-Quran itu yang malah ngebuat waktu-waktu kita jadi berkah. Jadi waktunya tetap sama. Kita semua punya waktu yang sama, 24 jam ya. Tapi orang yang baca Al-Quran, insya Allah buat keberkah di waktunya. Jadinya Allah sudah kabarkan kalau misalnya takut ibadah, apa yang terjadi di kerja, waktu alam barzah nanti, main dengan keluarga, di amal hisab. Tapi bayangkan dengan orang-orang yang jalan syafaqatnya yang akhirnya diantaranya Al-Quran, dengan dia melakukan hal sekarang kita berada di Al-Quran waktu itu nggak bisa kita nggak manfaat lagi dua hal itu. Jadi lebih tanya ke diri kita sendiri, Al-Quran itu kita posisikan sebagai apa, dan jangan-jangan bukan kita yang meninggalkan bukan kita yang meninggalkan Al-Quran, tapi Al-Quran yang udah ninggalin kita karena kita terus melupakan Al-Quran kayak gitu. Kita yang harus cari waktu baca Al-Quran, bukan kalau ada waktu. Betul. Ya, karena semua orang kan ya tadi punya waktu 24 jam ya. Nggak ada tuh yang 24 jam. Nah itu tuh pasti ada tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana cara agar kita menyikapi dan Bagaimana cara untuk biar bisa mengamalkan Al-Quran. Apalagi di era digital ini yang orang-orang mungkin udah kayak males lah dengar ceramah gitu-gitu kan. Nah, mana tuh caranya kita biar menyikapi hal tersebut? Pertama, tumbuhkan dulu motivasi kenapa kita harus belajar Al-Quran ya. Kita tahu bahwa nanti di hari kiamat, nah di bulan puasa ini sebenarnya terkumpul minimal 2 kebaikan. Di hadis Nabi disampaikan bahwa puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi mereka yang melakukannya ya. Dan di hadisnya itu jelas sekali bahwa puasa berkata kepada Allah, ya Rabbku, aku telah membuat ia menahan makan dan minumnya di waktu siang, maka berikanlah aku izin untuk memberinya syafaat, dan Allah berikan dia syafaat. Itu baru satu syafaat. Yang kedua, Al-Quran pun berbicara juga ke Allah, ya Rabbku, aku telah membuatnya menahan tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku untuk memberikannya syafaat, dan Allah pun berikan syafaat. Jadi Masya Allah di bulan Ramadan ini ada minimal 2 syafaat yang Allah sudah janjikan ya, yang dikabarkan dari lisan Nabi Muhammad SAW, yang sekurang-kurangnya ada 2 syafaat yang bisa diberikan. Itu pertama dari puasa dan juga Al-Quran. Jadi pertama kita lihat di sana ternyata kita bayangkan seberapa sulit sih kita nantinya jangankan kita bicara di pada masyar ya, tapi di alam kubur bagaimana, pada masyar bagaimana, dan di yaumil hisab bagaimana.
Dan kalau kita membayangkan sulitnya nantinya kita, dan kita membayangkan dan mengakui bahwa kita punya dosa yang banyak, punya kesalahan yang banyak, masa kita nggak mau sih menengok Al-Quran? Minimal untuk membasuh dosa-dosa kita. Semoga juga dengan itu juga, dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, Al-Quran juga cinta kepada kita, dan akhirnya dia datang sebagai pemberi syafaat. Intinya kayak gitu. Kalau kita merasa pongah dengan menganggap bahwa enggak kok, amalan kita udah cukup, silakan itu. Tapi kalau saya pribadi merasa amalan saya itu kurang sekali, dan saya punya ketakutan yang sangat besar untuk apa yang akan terjadi di waktu nanti. Dan Allah sudah kabarkan kalau misalnya takut untuk apa yang terjadi di alam barzah nanti, di padang mahsyar nanti, di yaumul hisab nanti, ada nih jalan-jalan syafaat, yaitu diantaranya Al-Quran, yaitu puasa. Dan sekarang kita berada di waktu itu. Kenapa kita nggak manfaatkan dua hal itu? Iya. Kayak gitu. Berarti memperbanyak motivasi aja ya. Iya, kita Benar, banyak benar. motivasi, dan juga itu pentingnya kita tahu ilmu. Akhirnya, oh ternyata Allah itu perintahkan kita ibadah bukan untuk membuat dia misalnya kayak berhala atau apa, membuat dia makin besar, atau dewa-dewa di zaman Yunani ya. Kalau misalnya dia beribadah kepada dewanya tambah kuat atau apa. Iya. Dan ketika dia orang-orang itu nggak beribadah kepada dewanya, atau apa yang di ininya, dewanya makin lemah. Allah itu nggak. Allah itu insya Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh ibadah Iya. kita. Jadi kita harus tahu bahwa ibadah-ibadah itu punya dampak positif hidup ke kita, dan hal-hal yang dilarang sama Allah pasti punya dampak negatif buat kita. Iya. Ya, Masya Allah. Nah, kalau dari ayah, gimana sih? Ayah udah nerapin apa aja nih yang nilai dari dalam Al-Quran yang udah ayah terapin di ke anak-anak dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama pastinya luangkan waktu kita untuk Al-Quran, dalami Al-Quran, dan juga sebisa mungkin tadi ya, jadikan waktu-waktu bersama Al-Quran itu sebagai waktu-waktu yang indah ya. Jangan sampai waktu-waktu bersama Al-Quran adalah waktu-waktu yang sangat pressure atau bikin teror, misalnya ayo hafalkan, ayo cepat segera ziyadah, ayo murojaah. Enggak kayak gitu. Khawatirnya iya kita bisa nanti di waktu kanak-kanak, anak-anak kita hafal Quran, tapi di waktu dewasa dia meninggalkan Al-Quran. Karena Iya. apa? Di benak dia di waktu kecil, oh Al-Quran adalah hal yang menakutkan. Karena di waktu aku menghafalkan Al-Quran, kalau aku nggak bisa, misalnya let's say aku dipukul, pas aku nggak bisa menghafalkan Al-Quran aku dimarahi, pas aku nggak bisa ziyadah atau murojaah aku ditinggalkan atau apa. Jangan kayak gitu. Tapi kasih dia pemahaman dan juga memori yang baik bahwa waktu bersama Al-Quran itu ada waktu yang indah. Waktu-waktu kita bermain di taman bersama Al-Quran, waktu kita bermain di masjid bersama Al-Quran, waktu-waktu kita jalan-jalan tapi kita juga bersama Al-Quran. Begitu ya. Emang sih ya banyak yang kita lihat dulunya ini alim banget, Iya. sering baca Quran, hafalannya banyak, tapi makin kesini makin agak lain gitu ya. Iya, mungkin karena dulunya ya. Gitu, jadi mungkin gitu faktornya. Iya. Dulunya dia menganggap membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu hal yang harus dia hafalin nyampe dia merasa itu hal yang apa ya, yang menakutkan. iya menakutkan Ya karena mungkin banyak dengar cerita dari orang kalau dulu tuh guru ngaji tuh bawa rotan. bener tuh dulu tuh wah gimana anak-anak gak mau takut, Gimana gak serem ya bro? salah dikit waduh. Oke, lanjut. Nah, ini kesuksesan ibadah di bulan Ramadan bisa diukur dari kedekatan kita dengan Al-Quran. Jadi gimana tanggapan Ayah? Pertama kita harus tahu dulu nih seberapa mulianya Ramadan ya. Ramadan itu bukan hanya Ramadan itu sangat mulia karena Ramadan itu juga waktu diturunkan Al-Quran. Tapi perlu kita ingat juga bahwa selain Al-Quran, kitab-kitab Allah yang lainnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, semuanya diturunkan di bulan Ramadan.
Bayangkan semua kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan, berarti ada kekurangan apa sih di bulan Ramadan? Iya, iya. Dan perlu kita ingat juga bahwa malaikat Jibril setiap malamnya Ramadan selalu datang ke Nabi untuk apa? Mengajarkan Al-Quran. Berarti ada apa nih kok di Ramadan Al-Quran turun, di Ramadan juga kitab-kitab Allah yang lain turun juga, di Ramadan juga malaikat Allah yang paling mulia yaitu malaikat Jibril juga turun untuk mengajarkan Al-Quran. Ada apa di sini? Berarti ada keutamaan di sini. Iya. Makanya menjadi sunnah juga untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Al-Quran. Al-Quran. Karena melihat tadi ada kebiasaan dari malaikat Jibril di kala Ramadan yaitu mengajarkan Nabi Al-Quran. Diperkuat lagi dengan surat Al-Muzammil. Kalau tidak salah di ayat 6 yang di sana artinya adalah di waktu malam itu lebih dekat dengan kehusyuan dan juga di waktu malam itu juga bacaan itu lebih berkesan. Jadi semoga kita di bulan Ramadan nanti bisa di bulan Ramadan ini kita bisa lebih mengisi waktu-waktu dengan Al-Quran. Ya, jadi Ramadan tuh emang paling bagus tuh baca Al-Quran gitu ya. Ramadan bulannya Al-Quran. Iya. Kita bisa Oh bilang iya. gitu. Kita bisa lihat sendiri aja bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sebegitu cintanya dengan Al-Quran ya. Ada yang menghatamkan tiap 7 hari, ada yang menghatamkan tiap 3 hari, dan ada yang menghatamkan tiap malam Ramadan. Apakah itu tidak melelahkan? Pasti melelahkan. Ya, setiap ada pahala pasti ada kesulitan yang diberikan ya sebagai bentuk godaan juga, ujian juga buat kita maksudnya. Jadi kalau sahabat saja sampai sebegitunya, sahabat yang sudah dijamin surganya saja sebegitunya mengisi Ramadan dengan Al-Quran, apalagi kita yang ya Allah masih banyak kesalahan, masih jauh ilmunya dari sahabat, masih jauh sekali waktunya dengan Nabi seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan nih. Tadi kata Ayah kan malam tuh seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, malam itu waktu khusyuk ya. Nah, makanya mungkin ada namanya i'tikaf. Iya. Nah, benar. Nah, bagaimana tanggapan Ayah jika seseorang itu yang katanya malam Lailatul Qadar itu kan di malam-malam ganjil. Nah, dia pas malam ganjil tuh baca Al-Qurannya lebih banyak daripada Malam genap. malam genap. Bahkan mungkin pas malam genap dia nggak mengamalkan membaca Al-Quran gitu. Gimana tanggapan? Itu ada fenomena unik juga ya di masyarakat kita, tapi kita ambil positifnya ya. Jadi kalau kita ikut i'tikaf 10 hari terakhir misalnya ya, kami di keluarga alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir bersama anak-anak juga. Nah, itu ada keunikan di tiap malam-malam ganjil itu untuk tempat duduk aja kita bingung di masjid saking penuhnya. Jadi parkir masjid bukan hanya diisi motor atau mobil, tapi sampai hingga bus pariwisata. Sebegitu orang bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar ya. Tapi sedih karena keesokan harinya yaitu misalnya malam genapnya sepi. Masjid hanya diisi berapa syaf aja kayak gitu. Mungkin kita perlu ingat lagi bahwa kita nggak tahu bahwa kapan betul-betul itu akan turun ya. Bisa jadi itu turun karena semangat kita yang istiqomah ya. Jadi kalau bisa diusahakan di 10 terakhir dikejar, bukan hanya mengejar malam ganjil itu baik, tapi misalnya ada orang-orang yang qadarullah dengan kondisinya ada kesibukan atau apa di malam ganjil saja dia sudah mengusahakan sebegitunya ya. Semoga Allah hitung juga sebagai pahala yang besar untuk dia dan bisa meraih apa yang kita cita-citakan ya Tuhan. Amin. Jadi intinya walaupun di malam genap jangan meninggalkanlah amalan tersebut. Karena Allah kan suka amalan-amalan yang continue ya. Iya, benar. Allah itu suka lebih baik sedikit tapi continue dibandingkan kita lompat-lompat pas Ramadan banyak ngajinya atau enggak pas malam ganjil banyak ngajinya, esoknya santai-santai lagi seperti itu. Yang dikit-dikit tapi banyak. Iya, benar. Nah, kita lihat nih ada
Nah, ini ada berita yang lagi viral nih. Jadi bagi beberapa orang, Ramadan itu tuh menjadi peluang mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, seperti jualan takjil ya, Iya, apalagi kalau misalnya jualan peci gitu-gitu. iya, Hmm. pedagang tuh kan dia pasti sibuk buat nyiapin dagangan nih pas buat takjil gitu kan. Iya. Nah, ini Sampai mereka tuh sampai waktu untuk ibadah untuk membaca Al-Qur'an itu sedikit. Iya. Nah, Kak, kalau menurut Ain itu salah atau gimana? Saya nggak bisa, saya pribadi nggak bisa menyalahkan ya, karena qadarullah waktu itu saya juga pernah diskusi sama pedagang dengan di tengah kondisi ekonomi kita yang qadarullah sedang lesu, karena kami sama-sama suka ke masjid, akhirnya ketemu di masjid. Dia pun menyampaikan bahwa di luar bulan Ramadan bisa dibilang tidak ada yang beli, jadi untuk menutup kerugian selama setahun bisa dibilang hanya bisa Udah kejar di Ramadan. Ramadan Jadi ini ya. beda-beda sama mungkin ekonomi kita di beberapa waktu lalu ya. Iya. Belum pas kita mau ngomongin ekonomi atau enggak, tapi ada kondisi memang kita harus akui bahwa masyarakat saat ini sedang diuji dengan kondisi ekonomi, dengan berbagai hal yang mahal. Bisa jadi dia akhirnya pas Ramadan melihat peluang itu karena memang hanya itu aja waktu-waktu yang dimana alhamdulillah takjilnya laku. Iya. Dan bukan hanya di takjil itu laku dengan orang-orang muslim, tapi alhamdulillah saudara-saudara kita juga yang Nasrani, yang lain juga merasakan euforia Ramadan. War takjil. dan dia bisa lebih dulu menikmati takjil. Iya. Ya kan? Ya, Kita masih sisanya doang dan semoga tawarnya. dengan itu juga sebagai jalan-jalan hidayah juga buat mereka. Iya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kalau saya pribadi mendoakan orang-orang itu semoga Allah berkahi usahanya, semoga juga Allah berkahi waktunya, berikan rezeki kepada mereka dan berikan mereka rasa cukup. Akhirnya nanti semoga juga Allah berikan hidayah ke mereka juga. Jadi selain usaha di bulan Ramadan, semoga mereka juga bisa sembari ibadah juga. Dan itu nggak aneh. Kita bisa lihat di Ramadan itu indahnya Ramadan ya. Orang-orang yang dagang bukan berarti mereka benar-benar meninggalkan ibadah. Iya. Mereka mencari nafkah untuk keluarga kan juga ibadah juga. Dan kita bisa lihat loh bahwa orang di Ramadan itu indahnya bagaimana di bus-bus itu kita bisa lihat orang bukan lagi buka HP untuk scrolling sosmed, tapi juga baca Al-Quran. Dan berapa banyak pedagang yang saat Ramadan juga sembari menunggu pembeli, mereka juga membaca Quran dan juga ada juga yang sampai memberikan beberapa bagian dagangannya untuk buka puasa di masjid. Jadi banyak kebaikan di Ramadan. Semoga kita bisa sama-sama meraihnya. Nah, gitu. Jadi Ramadan itu kebaikannya bukan untuk orang Islam doang, jadi semua kalangan, maupun Muslim. Di situ serunya ya. Dapat kebaikannya juga. Nah, jadi buat para penonton, jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, walaupun setahun sekali. Jangan nyampe kayak masih ada tahun depan kok. Jangan. Kita nggak tahu kita masih bisa dapat bulan Ramadan tahun depan atau enggak. Kalau bisa kita membayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita bisa mengamalkan semua ibadah-ibadah itu secara maksimal di bulan ini. Nah, itu pembahasan kita sama Ayah Fatih ya hari ini. Banyak banget yang pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari apa yang telah kita bahas tadi. Nah, sekarang nih sebelum kita nutup biar ini ya Lebih santai. iya. Biar chill. Santai-santai gitu, kita ada games nih. Oh iya, apa itu? Nah, itu nanti kita kasih tahu ya lah ya. Setelah pesan-pesan berikut. Oke, kembali lagi ya. Kita sudah di segmen games. Oke, jadi Game kali ini apa? Hazi. Hazi. Apa tuh Hazi? Hada Auzali. Jadi Ayah kita akan memberikan dua pernyataan. Jadi Ayah tinggal pilih pernyataan satu atau pernyataan dua gitu.
Oke. Jadi jawabnya dengan spontan ya. Oh, iya. Spontan. Oke. Oke, Ayo, kita langsung ke pernyataan Games pertama. ya. Ya, games pertama. Banyak tilawah atau banyak murojaah di bulan Ramadan? Tilawah. Banyak Tilawah. Oke, Oke, lanjut. Membaca Al-Quran cepat tapi banyak atau membaca Al-Quran sedikit tapi dengan tadabbur? Sedikit dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dari mushaf fisik atau menggunakan aplikasi digital? Musafir. Membaca Al-Quran setelah subuh atau setelah tarawih? Setelah subuh. Setelah subuh. Mendengarkan murotal atau membaca Al-Quran sendiri dengan tajwid yang benar? Baca langsung. Mengulang hafalan setelah sholat fardu atau saat qiyamul lail? Biar mulai. Mengamalkan satu ayat dalam sehari atau menghafal satu ayat dalam sehari? Mengamalkan. Mengamalkan. Masih ada. Mengulang hafalan sendiri atau menyetorkan ke guru ngaji? Mengulang sendiri atau menyetorkan? Iya, Menyetorkan. menyetorkan. Nah, Ya. oke. Kita mau bahas nih. Iya, Ya, jadi tadi pilihan kan saya saya udah jawab nih. Jadi kita mau bahas. Kenapa bahas sih kenapa milih ya? itu? Nah, ini di pernyataan yang pertama nih. Banyak Banyak tilawah tilawah atau- atau banyak murojaah di bulan Ramadan? Jadi banyak Tadi tilawah. Banyak tilawah. Kenapa? Ya, tiap-tiap amalan kan punya banyak kebaikan ya. Keduanya baik, cuma untuk saya pribadi lebih senang untuk di Ramadan lebih fokus untuk tilawahnya atau tadaburnya dibandingkan menghafalnya ya. Menghafalnya kita bisa manfaatkan nanti di Qiyamul Lail, ibadah Qiyamul Lail ya. Tapi untuk di waktu di luar itu kita bisa lebih fokus untuk tilawah dan juga tadabbur. Oke. Oke. Coba Lanjut. kita lanjut. Membaca Al-Quran cepat tapi banyak atau membaca Al-Quran sedikit tapi dengan tadabbur? Tapi milih baca Al-Quran sedikit tapi dengan tadabbur. Iya, itu mudahnya sih seperti ini. Misalnya kita senang dengan sesuatu ya, misalnya kita punya pasangan atau kita punya anak, atau kita senang dengan sesuatu misalnya buku bacaan atau apa. Iya. Pasti kalau saya pribadi, misalnya saya punya kesenangan tersebut, pasti kita pengennya berlama-lama di sana ya. Iya, Berlama-lama di benar-benar. sana, tenang di sana, dan kalau terburu-buru itu nggak ada ketenangan di sana dan terkesan apa ya, saya pribadi nggak dapat feel apa-apa di sana. Sedangkan Al-Quran kalau misalnya kita posisikan sebagai sahabat, iyakah kita jadikan dia sahabat, tapi kita pengen gimana caranya nih selesai cepat, gimana caranya nih langsung berapa juz apa. Saya pribadi lebih ingin ada kualitas di sana dibandingkan kualitas di sana. Good kalau misalnya kita bisa dapat kualitas juga, tapi kalau misalnya kita bisa pilih mana kualitas atau kualitas, saya bakal lebih pilih kualitasnya. Kualitas bersama Quran. Jadi gitu ya, lebih mengutamakan memahami artinya daripada banyak-banyak khatam-khatam tapi nggak tahu artinya, nggak tahu apa yang kita baca. Iya. Kita lanjut ke pernyataan ketiga, membaca Al-Quran dari mushaf fisik atau menggunakan aplikasi digital. Tadi mushaf fisik. Iya. Itu lebih kayak seperti kayak ada emosionalnya ya sih. Iya. Sama kayak kita baca buku, pilih mana. Memang sekarang eranya digital ya, tapi yang namanya di gadget kita, di HP kita kan di sana terdapat banyak hal ya, ada sosmed atau apa. Sedangkan ini kan hal yang mulia ya, Al-Quran. Bagus di gadget kita ada Al-Quran, tapi kalau misalnya di kondisi itu kita bisa bertemu dengan mushaf fisik, kalau saya pribadi lebih milih mushaf fisik. Karena juga sekarang mushaf fisik banyak ukurannya ya, ada yang sampai kecil sekali dan kita bisa bawa kemana-mana. Dan untuk saya pribadi itu lebih punya ada ikatan emosionalnya aja dengan Al-Quran dibandingkan dengan Al-Quran digital yang khawatirnya nanti pas kita baru ngaji berapa halaman tiba-tiba ada notification dari Iya, benar-benar. sosial media. Udah malah belok ke belok. Wah, iya. Gitu. Jadi sebenarnya gak ada alasan lagi kan Iya. orang bawa Al-Quran karena berat gitu. Iya. Sekarang udah banyak ukuran gitu. Ada tuh yang alasannya, kan ada di HP. Anda tidak tahu aja notif Udah satu, aja sangat udah banyak tuh, ya. berlanjut tuh cetannya. Oke, kita lanjut. Jadi membaca Al-Quran setelah subuh atau setelah tarawih? Tadi pilih setelah subuh. Iya. Kalau saya pribadi lebih senang setelah subuh karena di sana pertama waktunya panjang ya, dari pagi itu waktu yang sangat panjang ya.
udaranya juga segar dan ya tadi waktunya panjang. Kalau untuk setelah tarawih biasanya kan kita ada di beberapa keluarga yang memilih untuk mengaji sebentar, nanti kita buru-buru untuk istirahat untuk nantinya kita mengejar ibadah yang berikutnya Iya. kayak mulail kan seperti itu. Tapi ya baik di setelah tarawih maupun di ini lebih sama-sama baik. Cuma saya pribadi bakal lebih milih untuk pada subuh. Iya, jadi emang lebih subuh lebih enak Iya, sih. Soalnya lebih otaknya juga fresh kan. Ya Baru dicas tuh. harapannya bisa kita dapat lebih segar nanti pas Iya. dia Iya, mulainya. benar-benar. Oke. Yep. Mendengarkan murotal atau membaca Al-Quran sendiri dengan tajwid yang benar. Membaca Al-Quran sendiri dengan tajwid yang benar. Iya. Mendengarkan murotal itu bisa sambil kita duduk-duduk aja ya. Iya, maksudnya Jadi kalau misalnya kita baca Quran udah capek nih, mau kita dapat kebaikan lainnya, ya udah kita bisa putar kita murotal, iya. Tapi jangan dibalik tuh murotalnya yang banyak, nanti baca Quran yang kurang kayak gitu. Karena mendengarkan murotal kan bisa sembari aja ya. Oke, mengulang hafalan setelah sholat fardu atau saat qiyamul lail. Ini juga sama karena di waktu malam tadi ya, mungkin sesuai juga dengan firman yang Allah di surat Al-Muzammil ya, di waktu malam itu waktu yang lebih khusyuk, dan di sana Allah sendiri yang bilang bahwa di malam itu adalah waktu yang lebih berkesan untuk kita baca Quran. Jadi saya lebih senang untuk murojaahnya saat qiyamul lail dan juga setelah qiyamul lail. Iya. Lebih tenang dan juga kita percaya bahwa janji Allah itu benar dan firman Allah benar yang disampaikan tadi di surat Al-Muzammil. Oke. Soalnya belum tentu juga ya habis sholat fardu langsung ada waktu gitu. Iya. Biasanya dikejar-kejar kerjaan, Iya, benar. atau sibuk ngurus anak seperti itu. Benar. Saya mengamalkan satu ayat dalam sehari atau menghafal satu ayat dalam sehari. Saya lebih milih mengamalkan. Iya, karena mengamalkan itu posisi yang lebih tinggi ya. Iya. Karena ada effort yang lebih, kita baca Qurannya, pelajari dia, baca artinya, tadabburin, buka tafsirnya, dan kalau masih belum ngerti kita datang ke ustadz atau tokoh agama, tanya apa sih maksudnya ini, apa maksudnya. Jadi ada proses panjang di sana. Iya. Jadi harapannya dengan proses panjang yang dilakukan juga ada banyak pahala juga kan yang kita Iya. lewati ya. Hafalan itu baik juga, tapi untuk di bulan ini lebih saya utamakan untuk tadabbur Al-Quran. Soalnya banyak tuh yang udah hafal, terus artinya juga tahu, tapi nggak diamalin tuh. Iya, Nah, karena emang jadi kan sia-sia mengamalkan aja Al-Quran gitu itu kan. emang sulit ya. Iya, sulit banget. Oke, kita lanjut mengulang hafalan sendiri atau menyetorkan ke orang lain. Iya, kalau saya pribadi lebih milih untuk menyetorkan ya, karena khawatir ada hal-hal yang salah dan kita nggak ngeh. Iya, Kalau misalnya benar. ada orang lain bisa diperbaiki, atau kadang juga kita punya hafalan yang hafalannya itu dari kita waktu dengar entah di mana. Jadi bukan Benar. kita ngafal sendiri, kita hafal misalnya kayak surat pendek ya. Iya. Itu bisa jadi kita hafal karena kita dengar di mana atau apa, dan Iya. khawatirnya harusnya masih salah, tajwidnya masih salah. Iya. Dan lebih enaknya kalau misalnya ada orang lain, entah sahabat atau apalagi ada musyrif atau apa yang bisa ngecek hafalan kita benar atau enggak panjang pendeknya. Oke. Nah, itu dia game-games kita bersama Ayah Fatih, Salman, Aisyah. Insyaallah. Nah, ini sekarang sudah nyampai di ujung statement. Iya, ujung. Sekarang kita mau meminta closing statement nih, atau pesan-pesan untuk penonton yang telah disampaikan Ayah Fatih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa memanfaatkan sebaiknya mungkin bulan ini ya, karena tadi seperti yang disampaikan juga bahwa kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita tahu bahwa sahabat-sahabat itu dan Nabi sangat sedih misalnya berpisah sama Ramadan ya. Kita yang di sini aja bisa membayangkan berpisah sama Ramadan ini dan sedih, apalagi kalau kita berpisah dengan dunia ya. Harapannya kita bisa menempatkan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga keluar dari Ramadan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada amalan-amalan tadi yang kayak tadi untuk orang-orang yang masih
alhamdulillah Allah pertemukan dengan amalan-amalan baik saat Ramadan saja, misalnya baru buka Al-Quran di Ramadan, itikaf di Ramadan, atau qiyamul lail di Ramadan, alhamdulillah itu baik buat kita semua. Tapi kalau bisa kita hal yang baik yang Allah kasih, jangan-jangan itu kan itu hidayah dari Allah ya. Iya. Allah kasih tahu kita qiyamul lail, kita dikasih tahu tadabbur dan sebagainya. Semoga itu juga bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Itu dia pesan-pesan Untuk ayah penonton. tadi untuk penonton. Semoga apa yang telah kita bahas di hari ini jadi pelajaran untuk kita semua. Ya, amin. Dan yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk buang jauh-jauh. Iya. Oke. Tapi insya Allah isinya baik. Iya, Amin. berdaging banget nih kalau kata orang-orang, berdaging banget. Semua bermanfaat. Oke. Sekian dari kami, saya Muhammad Arif Maulana Putra. Saya Abdul Musyaf Ihsan. Kami izin nggak pamit, cuma Nggak pamit. ya sampai Menyelesaikan bertemu episode di episode ini. episode selanjutnya. Ya. Dan terus nantikan Konten-konten terbaru terbaru dari dari Taban Nurul Hayat. Jangan lupa like komen. and subscribe. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.